Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah diajarkan oleh Bapak Iwan Aziz mengenai pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi, pendidik itu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi, pendidik mempunyai peran penting bagi pendidikan Islam dalam perencanaan dan penyiapan proses pembelajaran. Dalam keluarga, pendidikan berkedudukan sebagai pelindung, pembimbing, pendorong, penasehat, dan pemberi contoh dalam hal baik. Yang ketiga, kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Kompetensi adalah suatu tugas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai relaya dalam ilmu pengetahuan. Jadi di sini kompetensi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi personal religius, yang kedua kompetensi sosial religius, dan ketiga kompetensi pedagodik, dan yang keempat kompetensi profesional religius. Yang keempat, tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi, tugas pendidik adalah mendidik, namun bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai motivator dan fasilisator dalam proses belajar mengajar, hingga seluruh potensi peserta didik dapat terevaluasi secara baik dan dinamis. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang Sikdiknas pasal 28 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidik harus memiliki klarifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani, sehat rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik sebagai mediator bagi anak-anak yang tercermin pada diri Nabi Muhammad SAW. Pendidik adalah qudwah dan uswah yang baik yang sering dilihat oleh anak-anak didiknya. Maka, seseorang pendidik tidak akan mengatakan suatu jika ia sendiri tidak melakukannya. Selanjutnya yaitu proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam itu sudah ada pada Undang-Undang tahun 2013. Yang pertama, Sikdiknas mencerdaskan bangsa. Yang kedua, berbudi luhur. Yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Yang harus pertama kita lakukan dalam melakukan proses belajar pembelajaran yaitu pertama, menentukan perencanaan, bisa disebut juga dengan KRS. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan materi, tapi materi itu harus sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat, menentukan metode belajar. Yang kelima, kita harus menentukan alat peraga. Yang keenam, kita harus menentukan alat evaluasi atau kita bisa buat evaluasi gitu supaya kita tahu tujuan kita udah tercapai belum. Lanjut di bagian C, evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari kata to evaluate, yang berarti menilai. Evaluasi secara harfi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti menilai. Dengan demikian, evaluasi adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sarana prasarana dalam pendidikan Islam meliputi 4 dasar. 1. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan hubungan Tuhannya. 2. Sikap dan pengamalannya terhadap arti
hubungan dirinya dengan masyarakat. 3. Sikap pengamalan kehidupannya dengan alam sekitarnya. 4. Sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri.